Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, Tuhan seluruh alam, yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita kini telah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang sering dilalaikan oleh banyak orang. Padahal di bulan inilah amal-amal manusia diangkat kepada Allah. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan ruhani sebelum kita bertemu dengan tamu agung, bulan Ramadan. Lalu, apa saja keutamaan bulan Sya'ban? Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak berpuasa di bulan ini? Dan bagaimana seharusnya kita mengisi Sya'ban agar Ramadan kita lebih bermakna? Mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video dakwah Islami yang insya Allah bermanfaat. Like video ini sebagai dukungan agar dakwah kebaikan terus tersebar. Share kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta, karena satu kebaikan yang kita bagikan bisa menjadi pahala jariah. Dan silahkan tulis di kolom komentar, amalan apa yang ingin kamu perbanyak di bulan Sya'ban ini. Semoga setiap like, share, dan komentar menjadi amal soleh yang Allah terima. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban, bulan persiapan menuju Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Ia hadir di antara dua bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Namun, justru karena berada di tengah-tengah itulah, Sya'ban seringkali dilupakan. Banyak orang fokus beribadah di Rajab dan bersemangat di Ramadan, tetapi lalai memanfaatkan Sya'ban. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai bulan ini. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di bulan lain sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itulah bulan yang sering dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Padahal di bulan itu, amal-amal diangkat kepada Rabb semesta alam. Dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa." Hadis riwayat An-Nasai, Hasan. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia. Setiap ibadah, doa, sedekah, dan amal salih kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah indahnya jika catatan amal kita naik dalam keadaan hati yang bersih dan tubuh yang berpuasa. Secara bahasa, kata Sya'ban berasal dari sya'abah, yang berarti bercabang atau terpisah. Para ulama menjelaskan, pada bulan ini amal-amal manusia bercabang, dicatat dan disampaikan kepada Allah. Karena itu, Sya'ban adalah waktu yang sangat tepat untuk muhasabah, introspeksi diri, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sya'ban juga merupakan bulan pemanasan sebelum Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak zikir, doa, dan ibadah lainnya, agar ketika Ramadan datang, beliau sudah siap secara ruhiyah dan jasadiah. Saudaraku, jangan jadikan Ramadan sebagai bulan kaget ibadah. Latihlah diri kita di bulan Sya'ban. Biasakan salat malam meski hanya 2 rakaat. Perbanyak istighfar, sholawat, membaca Al-Quran, dan puasa sunnah semampunya. Karena siapa yang memuliakan waktu sebelum Ramadan, insya Allah ia akan dimuliakan saat Ramadan tiba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan iman yang kuat, hati yang bersih, dan amal yang diterima. Saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban bukanlah bulan biasa. Ia adalah bulan penuh keutamaan, bulan persiapan,
dan bulan yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya, bulan ini sering terlewati tanpa perhatian. Keutamaan pertama bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia. Di bulan inilah catatan amal tahunan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadah, khususnya puasa sunnah, agar ketika amalnya diangkat, beliau berada dalam keadaan paling dicintai Allah. Keutamaan kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh selain Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah daripada di bulan Sya'ban." Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa puasa di bulan Sya'ban adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Ia menjadi latihan agar tubuh dan jiwa kita siap menyambut Ramadan dengan penuh kekhusyuan. Keutamaan ketiga adalah malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah melihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu Dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan." Hadis ini riwayat Ibnu Majah, Hasan. Malam ini menjadi momen istimewa untuk memperbanyak taubat, memohon ampunan, dan membersihkan hati. Karena sehebat apapun ibadah seseorang, jika hatinya dipenuhi dendam dan permusuhan, ia terhalang dari ampunan Allah. Saudaraku, maka manfaatkanlah bulan Sya'ban dengan sebaik-baiknya. Perbanyak puasa sunnah semampu kita. Hidupkan lisan dengan istighfar dan solawat. Dekatkan diri dengan Al-Quran. Perbaiki niat dan amal, karena Ramadan tidak lama lagi akan mendetuk pintu kita. Dan yang tidak kalah penting, jagalah hati. Maafkanlah orang yang menyakiti kita. Lepaskan dendam yang selama ini tersimpan. Karena hati yang bersih lebih dicintai Allah daripada amal yang banyak namun penuh kebencian. Ingatlah, siapa yang mempersiapkan diri di bulan Sya'ban, insya Allah ia akan dimudahkan untuk meraih keberkahan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan terbaik. Amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban. Amalan berikutnya adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Sya'ban adalah waktu terbaik untuk membersihkan dosa sebelum Ramadan datang. Perbanyaklah memohon ampun kepada Allah, karena dosa yang belum ditaubati bisa menjadi penghalang keberkahan ibadah kita di bulan suci. Selain itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Para salafus solih menjadikan Sya'ban sebagai bulan mempersiapkan diri dengan Al-Quran, agar ketika Ramadan tiba, hati kita sudah akrab dengan ayat-ayat Allah, bukan baru memulainya dari nol. Saudaraku, yang tidak kalah penting di bulan Sya'ban adalah memperbaiki niat dan amal. Luruskan niat kita dalam beribadah. Bukan karena kebiasaan, bukan karena ikut-ikutan, tetapi semata-mata karena mengharap ridha Allah. Karena amal yang kecil dengan niat yang ikhlas lebih dicintai Allah daripada amal besar yang tercampur riya. Dan ingatlah, Allah tidak hanya melihat banyaknya ibadah, tetapi juga kebersihan hati. Jagalah hati dari dendam, iri, dan permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa pada bulan Sya'ban, khususnya malam nisfu Sya'ban, Allah mengampuni hamba-hambanya, kecuali orang yang musyrik dan orang yang saling bermusuhan. Saudaraku, perlu kita perhatikan pula, puasa setelah tanggal 15 Sya'ban dibolehkan bagi mereka yang sudah terbiasa berpuasa sunnah. Namun, tidak dianjurkan bagi orang yang baru memulai puasa tanpa kebiasaan sebelumnya. Ini mengajarkan kepada kita agar menjalani ibadah dengan ilmu,
dan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Sya'ban sebagai bulan pembersihan dosa, pemurnian niat, dan penguat iman kita. Dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan siap lahir dan batin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Sya'ban, bulan pemanasan iman. Para ulama memberi perumpamaan yang sangat indah tentang perjalanan iman dalam setahun. Mereka berkata, Rojab adalah bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan bukanlah bulan yang berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari proses panjang yang dimulai jauh sebelumnya. Dan Sya'ban adalah fase paling penting dalam proses itu. Sya'ban disebut sebagai bulan pemanasan iman. Di bulan inilah kita melatih diri agar tidak kaget ibadah saat Ramadan tiba. Kita mulai membiasakan puasa sunnah, memperbaiki sholat, memperbanyak dzikir, dan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Semua itu bukan untuk memberatkan diri, tetapi agar hati dan jiwa kita siap menerima limpahan rahmat Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang luar biasa. Beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya selain Ramadan. Seakan beliau mengajarkan kepada kita, siapa yang ingin merasakan manisnya Ramadan, maka bersiaplah sejak Sya'ban. Saudaraku, persiapan Ramadan bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Secara fisik, kita latih tubuh dengan puasa sunnah. Secara mental, kita belajar mengendalikan emosi, menahan amarah, dan menjaga lisan. Dan secara spiritual, kita membersihkan hati dari dosa, dendam, dan penyakit hati yang selama ini kita pelihara. Sya'ban adalah waktu terbaik untuk muhasabah. Bertanya pada diri sendiri, bagaimana sholat kita selama ini? Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Sudahkah kita bertobat dengan sungguh-sungguh? Karena Ramadan bukan tentang siapa yang paling lelah, tetapi siapa yang paling ikhlas dan paling siap. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan biarkan Sya'ban berlalu tanpa bekas. Siramilah benih iman yang telah kita tanam dengan amal soleh, doa, dan taubat, agar ketika Ramadan datang, kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi benar-benar memanen ampunan, rahmat, dan pembebasan dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Sya'ban sebagai jalan bagi kita menuju Ramadan yang penuh berkah dan diterimanya amal. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jangan biarkan bulan Sya'ban berlalu begitu saja tanpa makna. Inilah bulan persiapan, bulan perbaikan, dan bulan pengangkatan amal. Apa yang kita tanam di Sya'ban, insya Allah akan kita panen di bulan Ramadan. Mari kita perbaiki niat, perbanyak taubat, jaga lisan dan hati, serta latih diri dengan ibadah, terutama puasa sunnah, agar saat Ramadan tiba, hati kita sudah siap menyambutnya dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menyampaikan kita semua ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, beriman, dan husnul khatimah. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Akhir kata, apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.